A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nuril atam al-mab'uthil akram al-mamnu' sirra nunin wal qalam sahibul akhlaqi wal qiyam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tokoh agama, tokoh masyarakat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang semoga dengan hadirnya kita di tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan keafiatan, dan yang paling penting adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Taufik itu adalah restu dari Allah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkannya. Ya, wa ma taufiqu illallah. Tidak ada taufik kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau beribadah tapi ada halangannya. Itu artinya Allah belum memberikan kita taufik. Kita ingin melakukan kebaikan tapi Allah belum mengizinkan. Allah belum memberi kita taufik. Alhamdulillah di majelis malam hari ini menghadiri salat sunnah tarawih dimulai dengan salat Isya bil jamaah, kemudian salat tarawih. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Yang ini perlu kita syukuri. Ya, salat sunat tarawih sekali lagi kita harus melihat apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Salah satu makna min ma'ani qiyam adalah melaksanakan salat sunat tarawih. Kemudian tadi alhamdulillah kita mulai dengan melakukan salat Isya secara berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, man shallal Isya bil jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang mendirikan salat Isya secara berjamaah itu sama artinya dia bangun ibadah setengah malam. Ya, kemudian ini perlu kita balas, setengah lagi harus kita balas dengan apa? Dengan melakukan salat subuh nanti secara berjamaah. Dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, wa man qama salatul fajr aw man shalla salatul fajr bil jama'atin faka'annama qama al-laila kulluh. Dan barang siapa yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah, maka itu setara dengan dia bangun malam semalam suntuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya ada dua aja yang perlu kita jaga. Yang pertama, jaga salat Isya berjamaah. Yang kedua, jaga salat subuh berjamaah. Kita lakukan dua salat ini secara berjamaah, Allah Subhanahu wa taala menghitung pahala kita. Kita beribadah dari awal sampai pagi lagi, semalam suntuk kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita berada di bulan suci Ramadan. Ya. Di bulan suci Ramadan, amalan yang sunnah itu setara dengan amalan wajib di bulan suci Ramadan. Ketika kita mengerjakan perkara sunnah, itu artinya kita mengerjakan perkara wajib di luar bulan suci Ramadan. Ya, al-ajrul masnunah kal faridah fi ghairi Ramadan. Adapun pahala pekerjaan yang sunnah itu setara dengan pekerjaan yang wajib di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan perkara wajibnya? Perkara yang wajib itu setara dengan 70 kali lipat atau dikalikan 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya ada di bulan suci Ramadan, tidak ada di bulan lain. Ini kita harus manfaatkan, ya. Fursatun lana, kesempatan bagi kita. Ini merupakan kesempatan yang sangat-sangat sempit. Alhamdulillah kita masuk kepada bagian kedua di dalam bulan suci Ramadan, yaitu qismul maghfirah. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20 itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamai 11 sampai 20 ini dengan nama qismul maghfirah, yaitu bagian pengampunan. Jadi barang siapa yang ingin memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia memanfaatkan 10 hari yang tengah ini sekarang. Ya, karena di sini Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pengampunan di 10 kedua. 10 pertama kemarin kita lalui itu bagian rahmat. 10 kedua sekarang adalah bagian maghfirah, pengampunan dari Allah. 10 terakhir nanti al-'idqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Jadi rahmat dulu, kemudian diampuni, kemudian kita dibebaskan dari api neraka. Di dalam bulan suci Ramadan surga itu dibuka, neraka itu ditutup, syaitan itu dibelenggu. Apakah ada nikmat yang lebih tinggi dari ini? Tidak ada. Ada nikmat yang lebih tinggi daripada surga dibuka? Tidak ada. Lalu kenapa kita tidak manfaatkan? Lalu kenapa kita tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya? Makanya Allah Subhanahu wa taala menginstruksikan kepada kita di dalam ayatnya yang sudah sering kita baca, yang di mana-mana para ceramah menyampaikan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita garis bawahi ayat terakhir, la'allakum tattaqun.
Ini yang belajar ilmu nahwu, la'alla itu artinya litarajji itu. Nah, supaya agar kita disuruh untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita untuk berpuasa. La'allakum, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Cara yang paling baik atau cara yang paling agung atau cara yang paling mudah untuk mendekatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan bulan suci Ramadan. Karena ini bisa mendekatkan seseorang kalau seandainya apakah ada orang berpuasa kemudian tidak dekat dengan Allah? Ada. Makanya Allah mengatakan la'allakum, berarti ada orang yang enggak dekat. Semakin dia berpuasa semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makna dari orang yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak bisa menjaga maksiat di bulan suci Ramadan. Makna dari orang yang jauh dari Allah adalah orang yang selalu tidak menjaga pandangannya di bulan suci Ramadan. Inilah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Ada berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak akan mendapatkan pahala puasanya, illa al-ju' wal 'atash, hanya kecuali dia mendapatkan lapar dan dahaga. Semoga kita tidak termasuk di dalam orang-orang yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus manfaatkan di bulan suci Ramadan. Jangan kita terlena dengan apa yang kita punya. Jangan kita tidur ngantuk, terbuai atau terbawa dengan dunia yang kita tempati ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun." Jadilah orang di dunia sebagai orang aneh. Apa kata Rasul? Hiduplah di dunia itu seakan-akan engkau itu seorang yang aneh, orang yang aneh. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah, jadilah orang di dunia ini seperti orang yang aneh. Au abirus sabil, atau orang yang hanya numpang lewat. Dunia itu tempat kita numpang lewat aja, nyari amal, bukan tempat. Dunia laisat darul istiqrar. Dunia itu bukan tempat kita untuk berdiam, menetap selama-lamanya. La, ada akhirat tempat kita selama-lamanya. Dunia itu adalah tempat kita hanya sekedar melewat saja. Tempat kita melewat, au abiris sabil. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhirul masa wa idza amsayta fala tantadhirus sabah." Jika engkau berada di pagi hari jangan nunggu sore. Maksudnya apa di sini? Ketika kita berada di pagi hari jangan diam aja, jangan duduk aja, jangan tidur aja. Ibadah, manfaatkan. Jangan hanya nunggu pagi kapan siang, siang kapan sore, sore kapan berbuka. Ketika kita jika kita berada di sore hari, ketika kita berada di malam hari, jangan nunggu pagi. Kapan waktu pagi, kapan puasa, kapan hari raya, kapan lebaran dan lain sebagainya. Ini tidak dianjurkan oleh syariat kita. Ya, artinya apa? Kita seketika berada di sebuah waktu, kita harus memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Khususan kita berada di bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita perhatikan di sini? Jaga lisan. Apa yang harus kita perhatikan di bulan suci Ramadan? Jaga pandangan. Apa yang harus kita perhatikan di bulan suci Ramadan? Jaga langkah kita. Apa yang harus kita jaga di bulan suci Ramadan? Jaga supaya perkataan kita tidak menggibah saudara kita. Ini bisa menghilangkan pahala puasa. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu tahu ada dua perkara yang membatalkan puasa? Perkara yang zahir dan perkara yang batin. Perkara yang zahir makan, minum dan lain sebagainya. Apa kata hukum fikih mengatakan man akala nasian. Nih, ya ini bahayanya kalau kita memahami bahasa Arab itu dengan sedikit. Ada orang yang memahami bahasa Arab itu setengah-setengah. Man akala nasian fi Ramadan la yabthulul al-shaum. Barang siapa, nasi artinya apa? Dalam bahasa Arab, lupa kan? Nasian artinya lupa. Manusia itu mahalul khata' wan nisyan kan? Nisyan, nasi itu artinya lupa. Tapi apa katanya fikih? Man akala nasian fi Ramadan la yabtul shaum. Barang siapa yang makan dalam keadaan lupa. Makan dalam keadaan lupa di bulan Ramadan, batal apa enggak puasanya? Batal apa enggak puasanya? Makan dalam keadaan lupa. Enggak batal puasanya. Man akala nasian, barang siapa makan dalam keadaan lupa. Ini ada orang yang memahami bahasa Arab setengah-setengah. Man akala nasian, barang siapa yang makan nasi. Nasi kan bahasa kita beras nasi. Barang siapa yang makan nasi di bulan Ramadan enggak batal puasanya. Nah, ini salah memaknai ini. Cuman nasi itu dimaknai dengan ruz. Ya, nasi yang menurut kita ya untuk kita makan. Tapi itu adalah sifat lupa. Ya, ini pentingnya kita ada ilmunya, harus ada ilmunya memang. Jangan kita hanya sekedar ngikut aja mendengar apa yang kita dengar. Kita harus kaji, ya. Hatta di dalam sholat, kalau kita tidak tahu hukum sholat, nggak sah sholat kita. Apa hukum seseorang itu sholat fardu tapi tidak tahu hukum sholat? Sah apa nggak sholatnya? Nggak sah sholatnya.
Apa hukum seseorang itu wudu tapi tidak tahu hukum wudu? Apa hukum wudunya? Enggak sah. Ketika dia basuh muka, apa hukum basuh muka di dalam wudu? Enggak tahu dia. Ngapain basuh muka? Enggak ada, basuh muka aja. Ngapain basuh tangan di wudu? Basuh tangan aja supaya segar. Enggak sah wudunya itu. Salah satu syarat sah di dalam wudu itu menurut fikih adalah al-ilmu bi fardhiyatiha. Ilmu tentang kefarduan di dalam wudu itu harus kita ketahui itu. Ngapain kita salat? Karena salat itu wajib. Ngapain kita wudu? Karena apa hukum wudu? Ada di dalam Quran, ada di dalam Alkitab disebutkan wudu itu enggak ada. Hukum wudu itu enggak ada. Tapi hukum wudu itu disandarkan kepada hukum salat. Ya, hukum wudu itu disandarkan kepada. Ya, ini pentingnya kita mengkaji ilmu, khususnya di bulan suci Ramadan. Kaji ilmu itu sebanyak-banyaknya, beribadah sebanyak-banyaknya, jaga lisannya, jaga pandangannya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir, apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia perbuat? Falyaqul khairan aw liyasmut. Maka dia harus berkata baik. Kalau enggak mampu berkata baik, aw liyasmut, diam. Kalau enggak mampu berkata baik, kita harus diam. Kemudian, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Atau falyukrim dhaifahu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia harus menghormati siapa? Menghormati tamu. Menghormati tamu di bulan suci Ramadan itu pahalanya diberikan besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat, datang ada seorang fakir berdatangan dari jauh sudut kota Madinah. "Ya Rasulullah," kata orang itu, "Ya Rasulullah, punyakah engkau sedikit makanan?" Dia datang bertamu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW sebelum menanggapi orang yang tadi berbisik bersama para sahabat, "Aku nggak punya makanan di rumah. Siapa di antara kalian yang punya makanan?" Ini supaya kita tahu bagaimana agungnya memuliakan tamu. Salah seorang dari sahabat nggak ada yang berbicara. Datang satu belakangan, "Aku ya Rasulullah, aku sanggup menampung tamu ini." Padahal belum tentu dia punya makanan juga. Apa kata Rasulullah? "Ya udah, bawa aja orang ini ke rumahmu." Dibawa orang ini ke rumahnya, kemudian disambut oleh istrinya dan istrinya bertanya, "Siapa ini? Man hadza?" Kemudian sahabat ini mengatakan, "Hadza dhuyufna." Ini tamu kita. Cepat berikan dia makan. Berikan dia makan malam, dia sedang kelaparan. Istrinya menarik sahabat itu ke dapurnya. Apa katanya? "Coba kamu lihat, kita tidak punya makanan sedikit pun. Hanya sepotong roti yang kita punya. Itu pun kita berdua belum makan. Dan anak-anak kita pun belum makan. Kenapa engkau membawa tamu?" Itu biasanya istri itu agak cerewet sedikit. "Kenapa kita membawa tamu? Seharusnya enggak usah kau sanggupi. Ini sudah terlanjur." Apa kata sahabat itu? Apa kata sahabat itu? "Ya udah, sekarang caranya adalah engkau tidurkan anak-anak kita." Ditidurkan dulu. Tidur dalam keadaan lapar. Ditidurkan anak-anaknya. Setelah urusan anak-anaknya beres, tinggal urusan dia sama istrinya. Soalnya roti itu cuma satu potong. Kalau diberikan kepada orang itu, mereka berdua makan apa? Ya tamu itu pasti malu makan. Kalau yang punya rumah juga enggak makan. Nah, bagaimana strategi sahabat ini? Gini caranya. Dia kasih tahu istrinya. Apa katanya? "Wahai istriku, seketika aku membawakan roti, tolong engkau matikan lampunya." Seakan-akan mati lampu. Ya, seakan-akan mati lampu. Sepakat dengan istrinya. Datang suaminya membawa sepotong roti itu dan menaruh. Dimatikan lampunya. Seolah-olah mati lampu. Kemudian sahabat Rasulullah SAW mempersilahkan. "Tafadhal, silakan dimakan." Dimakan. Kemudian sahabat ini pura-pura mengunyah juga, padahal nggak ada yang dikunyah. Itu sengaja dia matikan lampu supaya nggak kelihatan dia nggak ada yang dikunyah. Sengaja untuk menghormati tamunya. Sengaja mengunyah, mengeluarkan suara, tapi nggak ada yang dikunyah sebenarnya. Nah, ini bentuk bagaimana sahabat itu memuliakan tamu. Keesokan harinya Rasulullah SAW memanggil sahabat itu. Apa katanya? Wahai fulan, sesungguhnya aku melihat derajatmu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya karena memuliakan tamu itu. Ya, apalagi kita memuliakan tamu di bulan suci Ramadan, apalagi kita memuliakan tamu di bulan yang dimana dinamakan bulan Sayyidus Syuhur, panglima atau rajanya para bulan. Tentu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka oleh karena itu sepantasnya sepantasnya kita untuk memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan kita pangkas pahala kita. Jika dengan bulan suci Ramadan saja tidak membuat kita dekat dengan Allah, lalu kapan kita akan dekat dengan Allah? Al-afdalul wasilah wa a'zamul wasilah li taqarrub ila al-Maula subhanahu wa ta'ala ishtighal bit ta'ah fi syahr Ramadan.
wasilah yang paling baik atau perantara yang paling bagus cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyibukkan diri mengerjakan ketaatan di bulan suci Ramadan. Jika dengan bulan Ramadan saja tidak mampu membuat kita dekat dengan Allah, lalu kapan kita akan dekat dengan Allah? Seketika para malaikat berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW bercerita tentang orang yang di mana bulan suci Ramadan bukan tambah dekat tapi tambah jauh. Kemudian para malaikat ini kesal juga sama orang-orang yang bersifat seperti itu. Maka dengan kekesalannya mereka minta amin kepada Rasulullah. Jika orang yang seperti ini ketika bulan Ramadan dia selalu bermaksiat, maka dia akan tambah jauh, bukan tambah dekat, tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, tolong aminkan perkataan kami tadi itu. Apa kata Rasul? Amin. Diaminkan oleh Rasul. Jadi orang yang tambah jauh di bulan suci Ramadan atau orang yang selalu bermaksiat di bulan suci Ramadan, itu artinya orang yang tambah jauh di bulan suci Ramadan. Gimana cara kita mengetahui puasa kita diterima oleh Allah? Ada cara yang disebutkan oleh para ulama. Ada cara untuk mengetahui puasa seseorang itu diterima. Bagaimana cara kita mengetahui puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihat pekerjaan seseorang itu di Ramadan dan di setelah Ramadan. Jika pekerjaan dia di Ramadan dan setelah Ramadan itu tambah baik, jika dengan puasa dia tambah dekat dengan Allah, yang tadinya enggak pernah ke masjid, dengan berkahnya Ramadan dia selalu ke masjid, dia tadinya enggak pernah baca Quran, kemudian dengan Ramadan, setelah Ramadan dia selalu membaca Quran, ketahuilah itu salah satu tanda puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang aksu dzalik, lawanan dari itu adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ibadah yang kita lakukan di hari-hari puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai hajat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di majelis ini dan yang tidak hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.